Islam adalah agama terbesar di Bangladesh. Penduduk Muslim tercatat pada 2022 sebanyak 90,1% dari total populasi negara itu atau sekitar 150.235.786 jiwa. Penduduk Muslim keempat terbesar di dunia setelah Indonesia, India dan Pakistan. Agama selalu menjadi bagian yang kuat dari identitas, tetapi hal ini bervariasi pada waktu yang berbeda. Suatu survei pada akhir tahun 2003 menegaskan bahwa agama adalah pilihan pertama oleh seorang warga negara untuk identifikasi diri. Ateisme sangat jarang. Islam adalah agama resmi Republik ini, sebagaimana dinyatakan dalam Konstitusi 2A pasal dimasukkan oleh Amandemen Konstitusi ke-8A, 1988. PBB telah mengakui negara ini sebagai negara demokratis dengan Muslim moderat, tetapi namun dalam beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan Islamisme antara beberapa pihak politik. Mayoritas Muslim di Bangladesh adalah Sunni, yang terutama mengikuti ajaran mazhab Imam Hanafi, banyak mengikuti gerakan Barelwi, dan ada juga sejumlah besar Sufi. Ada juga beberapa orang yang menganut aliran Ahmadiyah dan Muslim Syiah, dan sebagian besar dari mereka yang Syiah itu berada di wilayah perkotaan. Ketaatan Syiah memperingati kesyahidan putra Ali, Hasan dan Husain, masih banyak diamati oleh bangsa Sunni, meskipun terdapat sejumlah kecil dari Syiah, Ahmadiyah Muslim Community, yang diklaim sebagai non-Muslim oleh para pemimpin Muslim arus utama, diperkirakan sekitar 100.000, masyarakat telah menghadapi diskriminasi karena kepercayaan mereka. Islam datang ke daerah Benggala sejak abad ke-13, terutama oleh pendatang dari pedagang Arab, Persia orang-orang suci, dan penaklukan wilayah. Salah satu yang terkenal adalah suci Muslim, Shah Jalal. Dia tiba di wilayah Sylhet di tahun 1303 dengan murid lain untuk berkhotbah agama kepada rakyat di kala itu. Bernegara sekuler di Bangladesh. Konstitusi sekuler asli Bangladesh diubah selama pemerintahan Jenderal H.M. Irsyad pada akhir 1980-an, dan Islam ditetapkan sebagai agama resmi. Amandemen tersebut disisipkan, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, di awal konstitusi. Demikian pula dalam amandemen 1988 disebutkan bahwa Islam adalah agama resmi. Partai Liga Awami yang berkuasa menikmati mayoritas mutlak di parlemen, sehingga amandemen tidak akan ditentang saat diajukan. Sementara itu, Murad Hasan juga mengecam mantan diktator militer karena memasukkan Islam dalam konstitusi sebagai agama resmi. Dia juga mengkritik lawan politiknya saat ini, seperti Jamaat-e-Islami dan Partai Nasionalis Bangladesh, karena disebutnya menggunakan agama untuk memecah belah negara. Pernyataan Hasan ini muncul pada saat negara itu tengah melalui fase terburuk dari kekerasan komunal selama bertahun-tahun. Kekerasan komunal telah menyebabkan beberapa orang tewas dan ratusan lainnya terluka. Puluhan bangunan termasuk toko, kuil, dan rumah milik komunitas Hindu menjadi sasaran di beberapa bagian negara itu oleh orang-orang tak dikenal setelah adanya laporan tentang penodaan Al-Quran tersebar di media sosial. Bangladesh adalah negara di kawasan Asia Selatan, terletak di delta Sungai Padma, Gangga, dan Jamuna, Brahmaputra, di bagian timur Laut Anak Benua India. Negara sungai Bangladesh disebut juga Tanah Benggala, merupakan salah satu negara terpadat di dunia dan penduduknya mayoritas Muslim. Sebagai bagian timur dari wilayah sejarah Benggala, daerah tersebut pernah terbentuk bersama dengan apa yang sekarang menjadi negara bagian Benggala Barat di India, Provinsi Benggala di India Britania. Dengan pembagian India pada 1947, Bangladesh menjadi Provinsi Pakistan Benggala Timur. Akan tetapi daerah ini berganti nama menjadi Pakistan Timur, salah satu dari 5 provinsi Pakistan, dipisahkan dari wilayah India. Pada 1971 Bangladesh menjadi negara merdeka, dengan ibu kotanya di Dhaka. Bangladesh berbatasan dengan negara bagian Bengal Barat di India di barat dan utara, Assam di utara, Meghalaya di utara dan timur laut, serta Tripura dan Mizoram di timur. Di sebelah tenggara, berbatasan dengan Myanmar, Burma. Bagian selatan Bangladesh membuka ke Teluk Benggala. Bangladesh adalah negara kesatuan yang memiliki sistem pemerintahan demokrasi parlementer. Presiden merupakan kepala negara, namun kendali pemerintahan sesungguhnya dipegang Perdana Menteri, yang merupakan kepala pemerintahan.
Presiden dipilih badan legislatif setiap 5 tahun dan memiliki kekuasaan yang normalnya terbatas. Adapun Perdana Menteri dipilih melalui upacara pemilihan oleh Presiden serta harus menjadi anggota parlemen dan mendapat kepercayaan mayoritas anggota parlemen. Kabinet terdiri atas para menteri yang dipilih Perdana Menteri dan diangkat oleh Presiden. Parlemen Unikameral Bangladesh, Jatiyo Sangsad, dipilih oleh rakyat melalui pemilihan suara terbanyak dari konstitusi wilayah tunggal untuk menduduki jabatannya selama 5 tahun. Hak pilih universal berlaku untuk seluruh warga negara saat usianya menginjak 18 tahun. Konstitusi Bangladesh ditulis pada 1972 dan telah mengalami 14 amandemen. Hukum lainnya yang berlaku di negara itu dibuat parlemen yang merupakan turunan dari konstitusi. Badan peradilan tertinggi adalah Mahkamah Agung. Sebagian besar penduduk Bangladesh adalah Bengali, istilah yang menggambarkan kelompok etnis dan bahasa. Orang Bengali secara historis memiliki asal yang beragam, muncul dari pertemuan berbagai komunitas yang memasuki wilayah tersebut selama berabad-abad. Selama abad ke-8 M, orang-orang keturunan Arab, Persia, dan Turki berpindah dalam jumlah besar ke anak benua tersebut. Pada awal abad ke-13, mereka memasuki tempat yang sekarang menjadi Bangladesh. Pendapat bahwa Bengali kontemporer Muslim semua keturunan dari kasta rendah Hindu, yang telah masuk Islam, maka, jelas tidak benar, sebagian besar adalah keturunan Muslim yang mencapai anak benua dari tempat lain. Selain itu Bangladesh juga punya bangunan istana megah dengan warna merah muda yang indah, nama aslinya adalah Ahsan Manzil. Dahulunya, istana ini menjadi tempat tinggal dari keluarga Daka Nawab. Karena bangunan berwarna merah muda yang lembut dikenal sebagai Pink Palace. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat hendaknya, dan terima kasih telah mendukung channel kami. Jangan lupa subscribe, like, share channel Islamic Civilization. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.